Orang bilang, lupakanlah apa yang sudah terjadi. Lalu, sambutlah hari esok yang lebih berarti. Tapi, saya percaya, apa yang terjadi bukanlah untuk dilupakan, tetapi untuk direnungkan. Agar, jika terjadi kembali di masa depan, kita mampu merespon kejadian itu dengan lebih baik. Smart Viewer, bersama saya Bagus Sigit dalam Renungan Inspirasi hari ini. Jika renungan ini bermanfaat, mohon bantu like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar saya bisa terus mengembangkan channel ini. Selamat mengikuti. Istri salah bumbu. Smart Viewer, kali ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman di keluarga saya. Meskipun pengalaman ini tidak bermutu, tetapi saya sangat ingin menceritakannya. Ini tentang kelakuan saya selaku suami, yang suatu saat sangat rindu dengan masakan ibu saya. Karena saya ini pernah sangat terpenjara oleh cita rasa masakan yang dibuat ibu saya. Dan pada awal perkawinan saya ingin masakan seperti inilah yang dimasak oleh istri saya. Sebagian kita pasti pernah sangat dekat dengan masakan ibu. Dan masakan itu pasti telah menjajah lidah kita terlalu lama. Sehingga kepada istri saya juga menghendaki rasa yang pernah diciptakan atau digubah oleh ibu saya. Inilah pengalaman yang saya alami di awal pernikahan saya. Saat itu saya sengaja di dojo atau dojang saya melapar-laparkan diri. Karena Anda bisa bayangkan bahwa syarat sebuah makanan itu enak, di samping lauknya yang cocok, juga kelaparan harus menjadi syarat utamanya. Maka kelaparan itu harus saya buat berada di puncaknya. Saat saya pulang, saya sudah langsung menginterogasi istri saya, memastikan masakan itu sudah siap dengan sempurna. Maka dengan segenap ekspresi suami yang berterima kasih kepada istri tercintanya, saya peluk dia sebelum saya menyantap masakan kesukaan saya ini. Harapannya agar mirip drama-drama Korea gitu. Dan awalnya ini betul-betul nyaris sempurna, jika tidak disebabkan oleh masakan ini ternyata lupa diberi garam. Betapa tegangnya pemasak newbie ini. Tapi begitu ingin dia membahagiakan suaminya. Tetapi akhirnya bencana inilah yang terjadi. Anda bisa bayangkan, di tengah kelaparan yang begitu sengitnya, saya harus makan sayur yang saya bayangkan seenak masakan ibu saya, tetapi ini sama sekali tanpa ada rasa garamnya. Saat itu, rambut saya nyaris jadi keriting seketika oleh sebuah uap kemarahan. Kalau Anda pecinta makanan rumahan, dan kalau Anda sudah lama dijajah oleh masakan ibu Anda, maka di awal-awal perkawinan Anda, persoalan-persoalan semacam inilah akan menjadi persoalan yang tidak sederhana ongkosnya. Baik ongkos kesabaran ataupun ongkos perasaannya. Istri salah bumbu, ini membutuhkan silaturahmi yang tidak singkat waktunya. Nah, tapi untunglah pada saat itu, saya berpikir praktis saja. Kalau saya sampai bercerai hanya gara-gara soal garam, rasanya kok tidak lucu. Mosok hanya karena soal garam saja, saya harus menjatuhkan talak kepada istri saya. Maka saat itu saya membayangkan kelaparan di tempat-tempat pengungsian. Saya terbayang, kalau masakan istri saya ini, kalau saya makan di tempat pengungsian korban bencana, wah, pasti akan terasa istimewa sekali. Kalau makanan ini saya makan tepat di pengungsian korban banjir ataupun korban gempa bumi, pastinya soal garam ini akan menjadi tidak penting lagi. Jadi,
makanan di depan saya ini bisa saya beri makna sesuai dengan kehendak hati saya sendiri. Ketika ia saya tatap dengan makna seorang pengungsi yang sedang kelaparan, semua masalah itu ternyata rampung dengan tiba-tiba. Nah, pemberian makna ini ternyata tergantung pada keputusan kita sendiri. Jadi, kekecewaanku akibat istri salah bumbu bukan soal yang besar. Maka jangan dibesar-besarkan, karena nanti kebahagiaanku malah terasa kecil. Saya Bagus Sigit, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih.